Di bawah langit Jeddah, Arab Saudi, mimpi 280 juta rakyat Indonesia resmi runtuh. Garuda gagal terbang ke Piala Dunia 2026. Sebuah proyek ambisius, yang digadang-gadang akan mengubah masa depan sepak bola Indonesia. Justru berakhir dengan air mata, pertikaian, dan tanda tanya besar. Ini bukan sekadar kekalahan. Ini kisah tentang proyek penuh kejanggalan. Sejak Patrick Kluivert mengambil alih timnas Indonesia. Ketika Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala, banyak yang percaya. Inilah awal era baru Garuda. Legenda Belanda itu datang dengan janji besar, membentuk generasi emas, membawa Indonesia menembus level dunia. Selama 2 tahun proyek ini berjalan, segala hal terlihat megah di permukaan, program latihan Eropa, rotasi pemain muda, hingga penerapan taktik modern. Tapi di balik layar, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pemain mulai merasa kehilangan arah. Metode Kluivert yang keras dan tak fleksibel justru membuat ruang ganti retak. Laporan internal menyebutkan, komunikasi antara Kluivert dan pemain lokal sering terhambat. Bahkan asisten pelatih, Alex Pastoor, sempat berbeda pandangan soal strategi. Pemain-pemain seperti Mark Klok, Jakob Sayuri, dan Justin Hubner mulai kebingungan. Mereka tak tahu lagi peran pasti mereka di lapangan. Proyek ini mulai retak, perlahan tapi pasti. Kejanggalan mulai tampak dari laga ke laga. Pemain yang tampil bagus di klub, justru dicadangkan. Sedangkan pemain yang tampil buruk, terus diberi kepercayaan. Bahkan, beberapa keputusan Kluivert seperti menurunkan formasi tanpa striker murni atau mengganti kiper utama di laga penting, memicu tanda tanya besar. Media menyorotnya sebagai eksperimen tanpa arah. Supporter mulai kehilangan kepercayaan. Dan yang paling fatal, Indonesia kehilangan identitas permainannya. Dari tim penuh semangat menjadi tim yang kehilangan nyali. Jeddah, Arab Saudi. Pertandingan penentuan melawan Irak menjadi ajang hidup mati Garuda. Satu kemenangan berarti tiket ke Piala Dunia 2026. Tapi satu kekalahan, berarti mimpi berakhir. Sayangnya, Kluivert kembali membuat keputusan kontroversial. Beberapa pemain inti dicadangkan, dan taktik bertahan total diterapkan sejak menit pertama. Indonesia kalah 1-0. Tapi lebih dari sekadar skor, yang kalah adalah kepercayaan, semangat, dan kebanggaan. Tangis Tom Haye, Dix, hingga Patrick Kluivert sendiri tak mampu menutupi fakta. Proyek ini gagal total. Kegagalan ini bukan hanya soal Patrick Kluivert, tapi juga sistem yang membiarkan proyek tanpa arah berjalan 2 tahun lamanya. Tidak ada evaluasi jelas, tidak ada pengawasan progres. Semua seolah percaya pada nama besar, bukan hasil nyata. Padahal Indonesia punya generasi emas, Marcelino, Hubner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Ole Romeni. Mereka tumbuh tapi tak berkembang. Potensi mereka justru membeku di bawah sistem yang salah. Kini proyek 2 tahun itu berakhir sia-sia. Indonesia kembali gagal menembus Piala Dunia. Para pemain kembali ke klub masing-masing, dengan kepala tertunduk. Erick Thohir berjanji akan melakukan evaluasi besar-besaran. Tapi bagi publik, luka ini sulit disembuhkan. Proyek penuh kejanggalan ini jadi pelajaran berharga. Bahwa nama besar pelatih tak menjamin keberhasilan. Dan sepak bola bukan sekadar taktik, tapi tentang hati, jiwa, dan arah yang jelas. Semoga dari kegagalan ini, lahir kesadaran baru, bahwa Garuda harus terbang dengan cara Indonesia sendiri. Karena meski gagal hari ini, cinta pada merah putih tidak akan pernah padam. Kalau kamu masih percaya Garuda bisa bangkit, tulis di kolom komentar. Garuda tak akan pernah jatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung terus sepak bola Indonesia.